Pemirsa, untuk mengetahui perdagangan komoditas, kita menuju Jakarta Future Exchange bersama dengan Anggita Wulandewi dan juru kamera Hafiz Ar-Rasyid. Anggita, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di GFX hingga sore ini? Ya, Julita, kita mereview untuk perkembangan perdagangan pada pukul 15.00 tadi. Untuk komoditas kopi di pukul 15 tadi diperdagangkan sebanyak 412 lot dengan harga 61.400, meningkat dibandingkan harga pada perdagangan sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 30 September sebesar 61.100. Kemudian untuk komoditas olein sendiri diperdagangkan di pukul 15.00 tadi sebanyak 374 lot dengan harga 8.030 per liter. Dan untuk komoditas emas diperdagangkan sebanyak 276 lot dengan harga 679.600, turun dibandingkan pada harga settlement perdagangan kemarin yang sebesar Rp702.400 per gramnya. Dan untuk membahas apa saja sentimen yang mendorong perkembangan harga dari komoditas berjangka, saat ini sudah ada bersama saya Jini, analis dari PT Mega Menara Emas Berjangka. Ya, Mbak Jini, kalau kita lihat untuk pukul 15.00 tadi itu perdagangan yang paling banyak ditransaksikan volumenya adalah kopi. Apa yang mendorong dari pergerakan harga komoditas tersebut? Untuk pergerakan dari kopi sendiri, ini adalah salah satu komoditas yang untuk hari ini dibandingkan pasar komoditas lainnya ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Ini salah satu faktornya adalah laporan bahwa untuk jumlah suplai kopi secara keseluruhan di suplai saat ini itu cenderung lebih kecil dibandingkan demand di dunia. Jadi secara tidak langsung dibandingkan dengan komoditas lainnya, ini kopi cenderung diuntungkan dari sentimen tersebut. Kalau kita melihat di jelang kurun waktu akhir tahun ini, memang apakah perdagangan di transaksi pasar berjangka komoditas kopi itu memang sedang ditransaksikan tinggi atau mengikuti perkembangan permintaan dari Eropa sendiri? Kalau untuk kopi sendiri ini lebih terfokus pada demand internasional ya secara keseluruhan. Tapi untuk saat ini memang secara keseluruhan untuk kelangkaan kopi yang terjadi ini mendukung untuk harga kopi terus melejit. Setelah sebelumnya ini dalam 2 tahun terakhir ini jumlah suplai kopi ini cenderung mengalami penurunan. Gitu. Nah, kalau kita lihat juga untuk harga komoditas olein dan juga emas ini mengalami penurunan. Emas tadi siang itu sempat menyentuh 1460 kalau saya tidak salah, dan kemudian olein juga ini mengalami koreksi selama hampir seminggu. Ini sejauh apakah dampak dari sentimen-sentimen yang ada, baik itu dari global, mungkin dari resolusi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang belum juga menemukan titik terangnya? Kalau untuk dari sentimen internasional maupun dari sentimen dalam negeri ini secara keseluruhan untuk hari ini sentimennya cenderung negatif untuk hampir semua pasar komoditas gitu. Untuk khususnya untuk pasar emas ini sentimen dari perang dagang ini untuk dalam waktu dekat ini karena kemungkinan besar perundingan akan dilanjutkan nanti di akhir pekan. Ini untuk secara tidak langsung secara keseluruhan karena cenderung menguntungkan untuk pasar dolar. Ini untuk pasar komoditas ini cenderung ditinggalkan. Dan untuk dari sentimen sendiri ini untuk pasar emas juga tertekan karena penguatan indeks dolar sendiri yang dalam sesi perdagangan kemarin ini menyentuh level tertinggi baru dalam 2,5 tahun terakhir. Untuk emas sendiri, apakah masih akan terkoreksi dalam jangka panjang atau hanya sekedar jangka pendek saja mungkin hingga pekan depan untuk penurunan harganya? Kalau melihat dari sentimen global, ini melihat dari peluang kemungkinan besar nanti untuk The Fed sendiri kemungkinan besar akan masih melanjutkan untuk target pemotongan suku bunga. Ini secara keseluruhan untuk dalam hingga akhir tahun ini secara keseluruhan untuk pasar emas masih ada peluang untuk rebound. Tapi untuk dalam tren jangka pendek, ini pasca ditembusnya level 1.500 per troy ounce di sesi awal pekan ini akan mendukung untuk pasar emasnya ini untuk sampai dengan akhir pekan ini kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan. Untuk targetnya ini diperkirakan kisaran 14.56. Baik. Untuk emas sendiri ini kan berarti untuk mereka yang ingin mengetahui perkembangan harga emas harus memperhatikan sentimen tentunya selain perang dagang antara Amerika Serikat juga kebijakan yang akan diambil The Fed dalam akhir tahun ini. Lalu apakah salah satu sentimen lainnya yaitu imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat yang sempat mengalami inversi atau terbalik, ini kan berarti menandakan ada sinyal resesi. Apakah ini juga menjadi salah satu hal yang meningkatkan optimisme pasar bahwa harga emas itu memang akan bisa menembus $1.600 per troy ounce-nya?
Kalau dilihat dari imbal hasil obligasi US sendiri, ini memang jadi salah satu pendukung ya untuk harga emas ini. Untuk tren kedepannya ini ada peluang untuk kembali melanjutkan penguatannya. Untuk resesi sendiri ini tidak terlihat justru di pasar US, malah justru untuk resesi sendiri ini perlambatan ekonomi secara global. Ini melihat dari tren dari perang dagang sendiri, ini cenderung mendukung untuk negara-negara lain. Ini juga menerima efek dari perang dagang tersebut, dan dari masing-masing kebijakan bank sentral, baik dari Bank of Japan, terus kemudian Bank Sentral Inggris, baik Eropa dan pasar US sendiri, ini masing-masing berburu untuk mulai menurunkan suku bunga sebagai penyeimbang dari perlambatan ekonomi global sendiri. Secara tidak langsung, ini untuk aset safe haven, khususnya untuk mata uang yen dan untuk emas, ini akan cenderung diuntungkan sampai dengan akhir tahun ini. Kalau untuk komoditas lainnya seperti Olain yang juga banyak ditransaksikan selain emas yang menjadi safe haven, ini kita melihat faktor terkoreksinya harga CPO dunia sudah menjelang 1 minggu. Ini bagaimana besar dampaknya kepada pergerakan dari komoditas Olain yang ditransaksikan di komoditas berjangka? Sebenarnya kalau untuk dari pergerakan harga minyak mentah dunia ini memang mengalami penurunan cukup besar pasca terjadinya serangan di Arab Saudi ini. Dan untuk karena kembalinya produksi di Arab Saudi yang sudah kembali normal, ini mendukung untuk harga minyaknya untuk secara global ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tapi dibandingkan dengan Olain, ini penurunan yang terjadi di Olain ini cenderung agak terbatas ya, karena memang penurunan ini diiringi dari pelemahan nilai tukar rupiah juga terhadap dolar. Jadi dibandingkan dengan harga minyak dunia, ini untuk Olain ini penurunannya akan cenderung terbatas. Kalau kita melihat dari pergerakan perkembangan harga komoditas kopi, emas, lalu juga Olain yang menarik untuk diinvestasikan oleh para investor di menjelang akhir tahun ini sebenarnya apa selain emas? Kalau untuk selain emas mungkin dikonversikan kepada pasar mata uang, tapi kalau untuk dari pasar komoditi sendiri dibandingkan dengan emas, ini cenderung online yang lebih akan menjadi dominan ya, karena secara tidak langsung dengan adanya banyak begitu perang dagang, terus kemudian juga sentimen politik baik geopolitik di Timur Tengah, ini juga akan mendukung untuk harga minyak global khususnya, ini kemungkinan besar juga akan mengalami kembali rebound. Baik, terima kasih banyak Bu Jini atas informasinya. Dan Julita, itulah tadi wawancara kami dengan analis dari PT Mega Menara Emas Berjangka, Jini, terkait dengan seputar perkembangan harga komoditas yang diperdagangkan di pasar komoditas berjangka, di mana hingga saat ini emas masih menjadi primadona dikarenakan ada isu akan terjadi perlambatan ekonomi global dan diproyeksikan emas bisa menembus 1.600 US dollar per troy ounce di akhir tahun ini. Demikian Julita, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Anggita Wulandewi melaporkan langsung dari Jakarta Future Exchange.